bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Merianti dari program studi kebijakan pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Bagi saya, membuat jadwal bukanlah sekedar menyusun aktivitas, tetapi membangun kebiasaan yang lebih disiplin. Dengan jadwal yang teratur, saya dapat memanfaatkan waktu secara maksimal, menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu, dan tetap memiliki waktu istirahat yang cukup. Setiap menit yang direncanakan dengan baik adalah langkah kecil menuju mimpi yang lebih besar. Karena itu, saya memilih untuk menghargai waktu dengan membuat jadwal yang teratur, menjaga konsistensi, dan menjadikan disiplin sebagai kebiasaan dalam kehidupan. Untuk mengatur jadwal, saya menggunakan Google Calendar dan buku agenda agar semua kegiatan tercatat dengan rapi. Saya juga membuat daftar tugas berdasarkan prioritas dan menetapkan target penyelesaiannya setiap hari. Jika ada jadwal yang bertabrakan, saya akan mendahulukan kegiatan yang paling penting seperti perkuliahan dan tugas dengan batas waktu paling dekat. Untuk kegiatan lain, saya akan menjadwalkannya kembali pada waktu yang kosong setelah 2 minggu menjalankan jadwal tersebut. Saya akan melakukan evaluasi, saya akan melihat apakah jadwal sudah berjalan dengan baik, apakah masih ada waktu yang terbuang, dan apa saja yang perlu dibaiki agar manajemen waktu saya menjadi lebih efektif. Menurut saya, manajemen waktu yang baik dimulai dari menentukan prioritas. Saya selalu mengerjakan tugas yang memiliki target waktu paling dekat terlebih dahulu. Setelah itu, saya menyusun daftar kegiatan harian agar tidak ada pekerjaan yang terlupakan. Saya juga menghindari kebiasaan menunda pekerjaan karena hal tersebut dapat menyebabkan tugas menumpuk dan menimbulkan stres. Selain itu, saya berusaha memanfaatkan waktu luang, misalnya menunggu dosen atau sedang perjalanan untuk membaca materi kuliah atau mencatat hal-hal penting. Setelah menjalankan jadwal ini selama 2 minggu, saya merasakan beberapa perubahan yang cukup positif. Saya menjadi lebih disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tugas kuliah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga tidak menumpuk menjelang batas pengumpulan. Selain itu, saya merasa lebih tenang karena semua kegiatan sudah direncanakan dengan baik. Saya juga masih memiliki waktu untuk berolahraga, beristirahat, dan bersosialisasi sehingga keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi tetap terjaga. Namun demikian, saya juga menemukan beberapa kendala, misalnya ketika tugas yang jumlahnya cukup banyak dan waktu yang bersamaan. Untuk mengatasinya, saya akan meningkatkan disiplin dalam mengatur prioritas dan mengurangi penggunaan media sosial ketika sedang belajar agar waktu menjadi lebih efektif. Saya berharap dengan terus melakukan evaluasi secara berkala, kemampuan saya dalam mengatur waktu akan semakin baik, sehingga dapat menciptakan prestasi akademik yang maksimal tanpa mengabaikan kesehatan dan kehidupan sosial. Namun, ketika terdapat benturan antara jadwal kuliah organisasi maupun kegiatan lainnya, jika hal tersebut terjadi, saya akan mengutamakan kegiatan akademik, karena kuliah merupakan tanggung jawab utama saya sebagai mahasiswa. Apabila kegiatan organisasi bersamaan dengan jadwal kuliah, saya akan berkomunikasi dengan pengurus organisasi untuk meminta izin atau mencari solusi agar tetap dapat berkontribusi tanpa mengganggu proses belajar. Saya juga selalu membuat jadwal cadangan sehingga apabila ada perubahan mendadak, saya masih memiliki waktu untuk menyesuaikan kegiatan yang lain. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen waktu yang saya terapkan sebagai mahasiswa. Saya percaya bahwa kemampuan mengatur waktu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalani perkuliahan. Dengan perencanaan yang baik, disiplin dalam menjalankan jadwal, serta evaluasi secara rutin, kita dapat menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.